Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Topik ini penting untuk dipahami karena perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, pengembangannya tidak hanya bergantung pada bank syariah itu sendiri, melainkan juga pada ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai lembaga dan industri terkait. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana peran membentuk masa depan perbankan syariah di Indonesia. Masuk pada materi, perbankan syariah adalah salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba atau bunga, maisir atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan, serta penekanan pada keadilan, kemitraan, dan berkelanjutan. Dalam konteks global, perbankan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern dengan pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Namun, keberhasilan pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada operasional bank itu sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lembaga dan industri pendukung dalam konteks perbankan syariah. Lembaga pendukung adalah entitas yang menyediakan layanan, regulasi, dan infrastruktur untuk mendukung operasional bank syariah. Sementara itu, industri pendukung mencakup sektor-sektor yang membantu perbankan syariah berkembang, seperti teknologi informasi, pendidikan, dan media. Pentingnya peran lembaga dan industri ini adalah memastikan perbankan syariah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus menjawab tantangan modern yang terus berkembang. Nah, kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu peran lembaga pendukung. Nah, lembaga pendukung memainkan peran strategi dalam memastikan kelancaran operasional perbankan syariah. Nah, ada beberapa lembaga utama beserta kontribusinya, yaitu yang pertama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, OJK juga mendorong inovasi produk keuangan syariah, mempercepat inklusi keuangan, dan memberikan pelatihan serta sertifikasi kepada pelaku industri. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK juga fokus pada peningkatan kualitas tata kelola bank syariah. Lalu yang kedua ada Dewan
Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, lembaga ini menetapkan fatwa terkait produk dan layanan perkembangan syariah. DSN memastikan bahwa semua produk dan layanan perbankan syariah dapat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak tidak mengandung unsur riba atau gharar dan maisir. DSN juga berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Fatwa dari DSN menjadi panduan utama bagi bank syariah dalam mengembangkan produk baru yang inovatif dan tetap sesuai dengan syariah. Yang ketiga ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dengan menjamin simpanan di bank syariah. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama bagi yang baru mulai menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan adanya LPS, risiko kehilangan dana nasabah dapat diminimalkan. Lalu yang keempat ada Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. MES berperan sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, untuk saling berkontribusi dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. MES juga mendorong pengembangan industri halal yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang. MES menyelenggarakan kegiatan pameran dan pelatihan bagi UMKM di sektor industri halal yang dapat meningkatkan akses mereka ke pasar dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Lalu yang kelima ada Bank Indonesia yaitu BI. Sebagai bank sentral, BI mendukung pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan moneter, pengelolaan likuiditas, dan inisiatif seperti promosi sukuk domestik. BI juga berperan dalam mendorong pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah. Lalu yang keenam ada Kementerian Keuangan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga turut mendukung pengembangan industri syariah, termasuk penerbitan sukuk negara yang membantu pembiayaan pembangunan nasional. Sukuk negara menjadi salah satu produk andalan dalam mengintegrasikan keuangan syariah dengan pembangunan nasional. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ya terkait peran lembaga pendukung. Selanjutnya kita masuk pada peran industri pendukung. Peran industri pendukung yaitu industri pendukung ini memperkuat ekosistem perbankan syariah. Dia membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan. Berikut ini ada beberapa sektor yang berperan penting. Ya, dalam sektor teknologi informasi. Yang pertama teknologi informasi, yaitu yang dimana digitalisasi menjadi tulang punggung pengembangan layanan perbankan syariah. Contohnya
platform vintage syariah telah memperluas jangkauan layanan keuangan. Sementara aplikasi mobile banking mempermudah transaksi sehari-hari. Selain itu, teknologi blockchain mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi syariah. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan memainkan peran penting dalam mencetak tenaga kerja ahli di bidang syariah. Program studi ekonomi syariah dan sertifikasi profesional seperti Certificate Syariat Financial Planner atau CSFP menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Selain itu, adanya pelatihan khusus untuk pelaku UMKM tentang keuangan syariah juga menjadi langkah strategis. Media dan komunikasi. Media ini dapat membantu menyebarkan informasi tentang perkembangan syariah, baik melalui pemberitaan maupun kampanye edukasi. Konten edukatif di media sosial, webinar, dan artikel online menjadi suatu alat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Namun tidak hanya itu, serial televisi dan film dokumenter tentang keuangan syariah mulai mengedukasi masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya ada industri halal. Perbankan syariah mendukung pembiayaan industri halal yang meliputi sektor makanan, fashion, farmasi, dan pariwisata. Contohnya, dukungannya yaitu Bank Syariah menyediakan suatu pembiayaan berbasis akad syariah untuk mendukung pelaku usaha halal, seperti akad musyarakah untuk pembiayaan modal usaha. Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk halal, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk memperluas portofolio pembiayaannya. Hal ini juga membuka peluang bagi UMKM di sektor halal untuk mendapatkan akses pembiayaan. Lalu ada industri keuangan lain. Keberadaan sektor seperti asuransi syariah pada modal syariah dan lembaga pembiayaan syariah melengkapi layanan perbankan syariah. Kolaborasi antar sektor ini menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih terintegrasi. Contoh lain adalah sinergi antara bank syariah dan koperasi syariah dalam membiayai proyek-proyek sosial. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM ya. Pengembangan perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi para calon pekerja di sektor perbankan syariah. Nah, tadi kita sudah membahas terkait peran industri pendukung. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus dan contohnya. Studi kasus dan contoh nyatanya untuk memperdalam pemahaman, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Yaitu yang pertama, suksesnya sukuk negara. Pemerintah Indonesia berhasil menggunakan sukuk sebagai instrumen
pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi bukti bahwa instrumen keuangan syariah dapat berkontribusi pada pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, jalan tol, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Nah, kita masuk pada yang selanjutnya, ada inovasi fintech syariah. Beberapa startup fintech syariah di Indonesia telah berhasil menghubungkan UMKM dengan investor melalui platform pembiayaan berbasis syariah, membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Platform seperti ini juga menawarkan pinjaman dengan skema bagi hasil yang adil. Selanjutnya ada bank syariah digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, beberapa bank syariah mulai meluncurkan layanan digital penuh yang memudahkan nasabah untuk membuka rekening, melakukan investasi, hingga mendapatkan pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang. Ini sejalan dengan tren New Bank Global. Ya, demikian pembahasan saya tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu bahwa lembaga dan industri pendukung memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Kolaborasi antara otoritas industri halal, fintech, dan lembaga pendidikan akan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan perbankan syariah. Dengan semakin meningkatnya dukungan masyarakat dan regulasi yang memadai, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan global. Nah, mari kita bersama-sama mendukung perkembangan perbankan syariah demi kemajuan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan Anda dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.